Sejumlah aktivis anti korupsi, termasuk mantan Ketua KPK Abraham Samad, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Jakarta Selatan pada hari Jumat, 31 Januari 2025. Kedatangan mereka bertujuan untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional, PSN, Pantai Indah Kapuk, PIK, 2. Abraham Samad, yang juga merupakan koordinator dari kelompok aktivis ini, menyampaikan bahwa mereka telah menyerahkan sejumlah data dan informasi kepada pimpinan KPK yang hadir dalam audiensi tersebut, termasuk Ketua KPK Setio Budianto, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto dan Ibnu Basuki Widodo. Data-data tersebut, menurut Abraham, mengindikasikan adanya dugaan kuat praktik korupsi dalam penetapan PIK 2 sebagai proyek strategis nasional. Kami ingin KPK lebih konsentrasi menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, ujar Abraham di Gedung Merah Putih KPK. Karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Abraham dan kelompoknya mencurigai bahwa penetapan PIK 2 sebagai PSN melibatkan praktik kolusi, suap, dan penerimaan gratifikasi. Mereka juga meyakini bahwa ada kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh pengadaan proyek pembangunan PIK 2 ini. Data-data yang kita punya cukup banyak, kita sudah kumpulkan dalam satu sistem sehingga begitu dibutuhkan, kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat, kata Abraham. Tapi kami yakin juga bahwa KPK juga pasti punya data yang cukup untuk melakukan yang namanya pull bucket. Lebih lanjut, Abraham mengungkapkan bahwa laporan mereka juga menyertakan dugaan kuat terjadinya suap-menyuap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat di atas laut, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Abraham secara khusus menyoroti peran Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, dalam kasus ini. Ia berharap KPK tidak ragu untuk memeriksa Aguan, meskipun ada anggapan bahwa yang bersangkutan sulit tersentuh oleh hukum. Nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum, tegas Abraham. Oleh karena itu, kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Para aktivis anti korupsi ini berharap laporan mereka dapat menjadi titik awal bagi KPK untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi dalam proyek PIK 2. Mereka juga berharap tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum, termasuk Sugianto Kusuma alias Aguan.